61. Nirma sampai di kantor kecamatan, gegas ia turun dari motor dan meminta si pengendara untuk menunggu sebentar. Pak Yasir sudah 2 hari tidak masuk kerja, Bu. Beliau cuti dikarenakan istrinya sakit, beritahu seorang wanita teman satu kantor Yasir. Dek, jantung Nirma bertalu, sebisa mungkin bersikap tenang walaupun hatinya sudah berteriak ingin meluapkan emosi. Terima kasih ya, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Pamitnya hendak melangkah pulang. Maaf, kalau boleh tahu, ibu ini siapanya Pak Yasir? Iya. Tanya si wanita sopan seraya menatap perut buncit Nirma. Saya salah satu saudaranya, Bu. Tolong jangan bilang ke beliau kalau ada yang datang mencarinya. Bisa, kan, Bu? Pintanya penuh harap. Mereka tak saling kenal. Si wanita mengangguk tanda setuju. Kemana kau Mas? Lihat saja. Takkan ku beri maaf apalagi memaklumi bila kau bermain gila. Akan aku balas setimpal. Janjinya dalam hati, kemudian naik lagi ke jok motor hendak pulang ke rumahnya sendiri. Acara yang sempat terhambat drama Biatun pun telah usai, tetapi tenda teratak tidak dibongkar. Sebab mulai besok rumah Maksyam sudah sibuk oleh aktivitas para warga yang rewang, membantu di bidangnya masing-masing. Di desa masih kental dengan budaya gotong royong, para ibu-ibu sibuk membantu di dapur sedangkan kaum Adam mulai membongkar rumah lama Maksyam yang akan diperbaiki dan dijadikan rumah produksi usaha catering Amala. Bang, panggil Amala lembut, keluarga inti sedang berada di ruang tamu rumahnya. Iya, Agam menatap calon istrinya yang duduk berseberangan dengannya. Apa ini tidak berlebihan, maksud Nur, tentang pesta rakyat? Di mana letak berlebihannya itu, Nur? Amala pun bingung hendak mengungkapkan isi hatinya. Dia yang terbiasa bekerja kasar demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah, tentu belum terbiasa akan kemewahan yang disuguhkan calon suami beserta keluarganya. Agam tersenyum lembut, mengode yang lainnya untuk sedikit menjauh agar Amala tak merasa canggung. Nur, setelah Amala menatapnya, Agam kembali berucap, tolong pindah duduk di samping saya. Ragu-ragu Amala menurut, jantungnya sudah berdetak tak beraturan. Dia duduk di samping sofa Bang Agam, masih berjarak tanpa sedikit pun mereka bersentuhan. Nur, rezeki itu tak hanya berupa harta. Dengan mereka datang lalu memberikan doa tulus kepada kita, itu sudah termasuk rezeki tak ternilai harganya. Bisa jadi banyak yang melangitkan doa agar kita dimurahkan rezekinya. Kemudian Allah membuka pintu keberkahan itu dari segala arah, melipat gandakan hasil panen, kesuburan tanah dan kebaikan lainnya. Jadi, tidak ada yang namanya sia-sia bila kita ikhlas. Tuturnya lembut seraya menatap hangat cincin di jari manis Amala. Hati Amala terenyuh, laki-laki di hadapannya ini sungguh berhati mulia. Lagi pula, saya merasa mampu. Memang sedari awal berniat ingin berbagi kebahagiaan dengan siapa saja, lanjutnya. Nur, kau tak keberatan, kan? Kalau kita benar-benar bersukacita tanpa setelahnya disibukkan menulis amplop dari si Polan, membuka kado yang bertumpuk di samping tempat tidur, menghitung berapa kardus sumbangan berbentuk sembako. Bagaimana, Nur? Sambungnya lagi. Tak ada yang bisa Amala lakukan selain mengangguk. Sungguh ini sangat jauh dari apa yang dia bayangkan tentang pernikahannya. Sayang, kau kenapa? Ikram bertanya kepada sang istri yang meringis menahan sakit. Semua pasang mata fokus pada Mutia yang duduk berselonjor di lantai dan bersandar pada dinding. Sepertinya bayinya mencari jalan lahir, ucapnya seraya mengatur napas. Ikram panik, dia hendak membantu Mutia bangun. Ayo kita ke puskesmas. Bukan senang, raut Mutia terlihat menahan kesal, ditepisnya tangan sang suami. Abang terlihat semangat betul. Jelas-jelas kita sudah sepakat untuk merayu dedek bayi agar menunda kelahirannya dulu. Abang sengaja, kan? Tak lagi sejalan dengan Tia, supaya pas di pesta pernikahan Bang Agam nanti,
Mutia terlihat paling jelek mengenakan baju daster ataupun sarungan dengan kening penuh warna putih kekuningan pilis. Betul begitu, Bang. Mutia memicing menatap sengit sang suami. Astagfirullah, sedikitpun abang tak memiliki niat seperti itu, sayang. Hanya, cukup, Tia tak mau dengar. Susah payah sambil memegang perut, Mutia berdiri dan berjalan keluar rumah. Mau kemana, Tia? Tanya Ikram cemas. Pulang, kalau tak mau tidur di depan televisi, jangan mengikuti. Mutia menuruni undakan tangga teras, berjalan sambil menahan kesal, menyeberangi jalan dan mulai memasuki halaman rumah abangnya. Ayo dek, kita lampiaskan ke mereka. Serunya seraya mengelus perut, mengajak sang anak untuk melampiaskan kekesalannya. Janin dalam kandungan Mutia pun merespon dengan cara menendang perut ibunya. Bibir yang tadi mencibik berganti senyum manis. Dia mendekati tiga sosok yang duduk di bangku warung Bang Agam. Mutia, sapa Nek Hindun. Apa? Sentaknya. Astagfirullah, tak bisakah kau melembutkan sedikit nadamu, Tia? Darwis anak pertama Nek Hindun menegur. Tak, jawabnya singkat padat. Agam di mana? Tia, Nek Hindun kembali bertanya sambil menahan emosi. Tak tahu, apa benar Agam hendak menikah dengan Amala, Tia? Ceda anak kedua Nek Hindun yang bertanya. Tentulah betul, Bi. Buat apa juga menyebarkan berita bohong, tak ada untungnya sama sekali. Kali ini Mutia berkata panjang. Kenapa direstui? Sudah pasti alasan dibalik semua ini tak lain dikarenakan harta. Tak takutkah kalian, kalau Amala hanya mau mengeruk kekayaan Agam? Biceda mencoba memprovokasi. Mutia bersedekap tangan, menatap berani sang bibi. Apa yang hendak ditakutkan? Harta abang banyak, kalau hanya diporotin oleh seorang wanita saja takkan habis. Tia juga senang, mendapatkan teman yang bisa diajak kerja sama dalam menghabiskan uang para suami. Jadi, sama sekali tak masalah. Lebih baik kalian pulang. Jangan sampai abang naik pitam, lalu mencabut semua fasilitas yang sudah diberikan. Bila itu terjadi, yang rugi siapa coba? Tentu bukan kami. Kalian tak akan bisa lagi menikmati kemudahan, kemewahan tanpa perlu bekerja keras. Mutia kembali mengeluarkan kata-kata beracunnya. Paman Darwis cepat-cepat menuntun lengan Nek Hindun untuk masuk ke mobil. Mereka menganggap serius gertakan Mutia. ARGH, aku tak mau tahu. Pernikahan mereka harus digagalkan. Rani mengamuk sambil membanting barang. Hatinya begitu murka kala mendengar kabar pernikahan Amala dengan Agam. Berani kau berulah, bersiaplah hidup pas-pasan. Jangan ikut campur kau, Zikri. Rani menuding wajah sepupunya. Tentu saja harus. Kau pilih mana, Rani? Diam dan terima takdirmu, atau kehilangan segala kemewahan hasil dari harta warisan orang tuaku. Bersambung. 62. Hidung Rani kembang kempis, matanya memerah menahan tangis, emosinya semakin membuncah. Tega kau menghalangiku, Zikri. Kau tahu betul bila diri ini sangat mencintai Bang Agam. Zikri menatap sinis netra yang sudah berair itu. Bukan cinta, tetapi obsesi. Kau begitu ingin bersanding dengannya hanya karena apa yang dia miliki. Andai Bang Agam sama seperti pemuda lainnya yang tak berharta, bertahta, aku yakin, takkan sudi kau meliriknya apalagi mendamba menjadi istrinya. Rani bungkam, tubuhnya terhuyung sampai menabrak sofa. Kalimat Zikri tepat sasaran. Bila dibandingkan cinta, ia lebih condong menginginkan mendompleng nama besar Bang Agam. Agar semakin disanjung sekaligus disegani. Tapi, kenapa harus gadis rendahan sepertinya? Harga diriku seperti diinjak-injak lantaran kalah dari wanita tak berpendidikan serta miskin itu. Pekiknya penuh emosi. Zikri mengusap kasar rambutnya, menghadapi wanita egois seperti Rani butuh kesabaran ekstra agar tangannya pun tak ikut bersuara. Siapa yang kau anggap miskin? Amalakah? Asal kau tahu, dia lebih segalanya daripada engkau.
solehah, pekerja keras, berbakti, tak pernah bergunjing menjelekkan orang lain, selalu menjaga pandangan dan menghindari sentuhan lawan jenis, yang tentu tak egois apalagi manja. Sedangkan kau, pikir sendiri, Paman, Bibi, saya harap kalian bisa mengkondisikan putri manja ini. Bila tak, saya akan segera bertindak membuktikan ucapan tadi. Zikri keluar dari ruang tamu. Rani meraung, menangis sejadi-jadinya, masih tidak menerima kenyataan pahit ini. Pak Lurah beserta istri hanya bisa menghela napas panjang. Agam bukanlah orang yang bisa ditekan apalagi disetir, ditambah sang keponakan mengancam menggunakan hal yang membuat mereka ketar-ketir. Asteris, Mutia, jangan banyak kali kau potong rambutku. Tolong sedikit saja, pinta Amala. Kakak tenang saja, Tia tahu mana yang terbaik, cuma membuang cabang dan helaian kering saja. Mutia menarikan guntingnya dengan lincah. Di balik sikap barbarnya dia memiliki bakat hairstylist Asteris. Ini mau diapakan baju-baju penuh tambalan milikmu, Mala? Wahyuni meletakkan setumpuk kain baju lama Amala. Buang saja, Yun. Cek, mentang-mentang akan bersuamikan pria kaya. Sekarang apa-apa main buang saja. Din mencebik, mereka berempat sedang ada di kamar Amala. Itulah gunanya punya suami mapan, tampan, dan hartawan. Tak perlu kita bekerja pun, uang bulanan selalu lancar. Belum lagi jatah jajan, perawatan ke salon dan fasilitas enak lainnya, sahut Mutia sekenanya sekaligus pamer. Kau lihat Wahyuni, abangmu hendak diporotin oleh Amala. Aduh Din, aku mendukungmu, Amala. Selagi bukan suami orang lain, ya tak masalah. Lagi pula tujuan kita menikah selain menyempurnakan separuh agama, pasti ingin dimanja tidak hanya dengan sosoknya tetapi juga uangnya. Seru Wahyuni, yang dibalas acungan jempol Amala dan Mutia. Wajah Din pun semakin masam. Orang tua kita sudah bersusah payah membesar dan memberikan terbaik semasa dari dalam kandungan sampai tumbuh dewasa. Lantas, pantaskah kita menikah dengan laki-laki yang hanya bermodalkan janji semata? Tentu saja tidak. Bila diajak berjuang bersama sih tak keberatan, tetapi lain halnya kalau ada yang berkata, maukah kau hidup susah bersamaku? Jelas mundurlah kita, sambung Wahyuni sambil memasukkan baju Amala ke dalam kantong plastik. Jangan karena hati kita terpaut kepadanya, lantas logika dimatikan. Cinta boleh, bodoh jangan. Pernikahan itu bukan untuk sehari dua hari, tapi kalau bisa seumur hidup. Ketika jatuh cinta, harap tak menurunkan standarmu. Belum tentu juga perasaan itu murni, bisa jadi hanya tipu daya setan semata. Agar kita terperosok dalam jurang nestapa. Sambungnya lagi, tuh dengerin petuah dari Kak Wahyuni. Tapi, tumben betul dirimu begitu bijak, Kak. Mutia tetaplah si perusak suasana. Wahyuni mendengus, dan Amala tersenyum masam. Din menjatuhkan dirinya pada busa kasur empuk, tak ada lagi tilam keras. Asteris tok asteris. Cepat-cepat Amala mengenakan hijab instan, tatapan tiga sekawan itu penuh makna memandang Din yang telungkup membenamkan wajah pada bantal. Begitu pintu dibuka oleh Wahyuni, masuklah Tante Sania beserta temannya. Mana yang namanya Din? Sapa suara lembut. Din pun cepat-cepat memalingkan wajah, matanya terbelalak kala mengenali sosok idolanya. Jeng Nina si perias pengantin yang namanya sudah terkenal. Ini kado dari kami di hari kelahiranmu wahai saudariku, Din. Seru kompak tiga sekawan. Tangan Din bergetar kala menjabat telapak halus Jeng Nina yang akan membimbingnya menjadi perias handal. Wanita yang hari ini genap berumur 24 tahun itu menangis. Tak menyangka sekarang begitu dekat dengan mimpinya. Jangan nangis. Kau layak menjadi versi terbaikmu, Din. Amala mendekati sang sahabat yang pipinya sudah basah. Aku tak menangis, kilahnya menyambut pelukan hangat itu. Cakap tak menangis, tapi air mata terjun bebas macam aliran anak sungai.
Sindir Mutia. Tante Sania dan Jeng Nina begitu terharu melihat jalinan kasih tulus itu. Tante Sania datang untuk mengepaskan baju pengantin Amala dan lainnya. Begitu juga dengan Jeng Nina yang dipercaya merias Nur Amala. Asteris. Waktu pun terus bergulir, tak terasa hari akad sudah di depan mata. Agam, Amala, beserta keluarga sudah pergi berziarah ke makam orang-orang terkasih mereka. Semua berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja Paman Jali adik dari mendiang Bapak Abidin, sampai sekarang belum tampak batang hidungnya. Padahal jauh-jauh hari Agam sudah mengabari. Bukan hanya itu saja, calon suami Amala juga mentransfer uang dengan nilai lebih dari cukup untuk alat transportasi mereka datang ke sini. Ananda Agam Sidik, sudah siapkah? Tanya Pak Penghulu. Bersambung. 63. Wajah Maksyam terlihat cemas, dikarenakan adik iparnya tak kunjung datang, padahal pagi ini akan diadakan pengajian, dan malam hari Midodareni, seserahan, besok akad, serta lusa resepsi. Amala meniadakan acara siraman, dia sendiri yang tidak menginginkannya. Amala yang mengerti kegundahan ibunya mencoba menenangkan, mengusap lembut bahu wanita kesayangannya. Mak, semuanya pasti akan baik-baik saja, tak ada yang perlu dirisaukan. Kalaupun Paman Jali tak bersedia menjadi wali, masih ada wali hakim. Helaan napas Maksyam terdengar berat, ia mengusap punggung tangan Amala. Terkadang Mamak malu, Mala. Kita banyak kurangnya, sedangkan keluarganya Zainab nyaris sempurna. Bukan saja tentang harta, tetapi lebih dari itu. Mereka begitu kompak, sementara kita seperti sebatang kara. Amala memeluk Maksyam dari belakang, mencium pucuk kepala sang ibu yang tertutup hijab hitam. Mungkin inilah cara Tuhan menghadirkannya dan juga lainnya, tak lain untuk melengkapi kita agar bisa merasakan apa itu kehangatan keluarga. Bibir kering Maksyam menyunggingkan senyum tulus, bersamaan dengan desir hangat menelusup ke hatinya. Belakangan ini, ia merasa seperti memiliki figur seorang kakak, Nyak Zainab begitu hangat menyambut baik kehadirannya. Tepat pukul 10 pagi, rombongan ibu-ibu pengajian sudah memenuhi ruang tamu rumah Maksyam yang sudah terlihat lenggang. Sofa serta barang lainnya telah diusung ke rumah lama. Amala duduk di Apitdin dan Maksyam, Emak Inong yang kesehatannya berangsur membaik juga mengikuti acara pengajian. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar begitu merdu serta hikmat. Tibalah di mana Amala meminta restu kepada sang ibu. Gadis berpakaian putih itu menggenggam kedua tangan sang ibu. Mamak, terima kasih atas segala hal yang sudah Mamak berikan secara cuma-cuma, dari semenjak Mala dalam kandungan hingga kini. Sungguh diri ini menyayangimu wahai wanita bergelar ibu. Amala membawa telapak tangan Maksyam ke pipinya, mengecupnya berkali-kali. Maaf, bila sampai sedewasa ini, Mala masih belum bisa menjadi anak yang berbakti, membanggakan sekaligus membahagiakan Mamak, lanjutnya dengan suara yang sudah parau, air mata bercucuran. Maksyam hanya mampu menggeleng dan mengangguk, air mata sudah berlinang sedari tadi. Mak, esok putri sulungmu ini hendak dipersunting oleh seorang pemuda yang insya Allah jodoh terbaik dari Allah. Dengan kerendahan hati, Amala ingin meminta restu supaya ringan langkah kami dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Amala bersimpuh di paha sang ibu, badannya bergetar hebat, wajahnya bersimbah air mata. Maksyam beberapa kali menelan air liur agar dapat bersuara, menepuk lembut punggung Amala. Nak, Mamak ikhlas, ridho. Jadilah seorang istri yang berbakti, menurut pada suami selagi hal itu tak melenceng dari ajaran agama, jangan sekali-kali kau keraskan nada suaramu. Jadilah rumah yang nyaman tempatnya berpulang dari lelahnya mengais rezeki. Amala mengangguk patuh, berakhir mereka saling memeluk. Suasana mengharu biru pun tak dapat dielakkan. Tak jauh berbeda di kediamannya Zainab, pengajian yang sama sedang digelar. Selangkah lagi, dua orang yang sebelumnya saling memendam cinta dalam diam, kini tak lagi sembunyi-sembunyi saling memperhatikan.
Mulai esok, mereka akan menggelar sajadah di dalam ruangan yang sama. Malam hari sebelum keluarga Agam datang membawa seserahan, seseorang yang ditunggu kedatangannya terlihat menaiki undakan tangga teras rumah Maksyam. Gilang dan Septiana membawa Paman Jali. Mereka baru saja pulang dari perjalanan jauh demi menjemput sang wali yang berlaku seenaknya sendiri. Din menatap sinis sosok berkemeja dan celana bahan itu. Andai saja tidak lagi dalam suasana menyambut hari bahagia Amala, sudah dia tonjok wajah pongah berkumis tebal macam sungut lele. "Kenapa cuma dia seorang, Kak?" tanyanya pada Septiana yang menunggu di teras. "2 orang lagi aku taruh di ruko. Besok setelah akad, baru kesini bersama dengan Ajeng dan lainnya." "Kenapa? Sejenis hamakah?" Kening Din mengernyit dengan alis hampir menyatu. Septiana mengangguk. "Bisa dibilang begitu. Tak apalah, ada Mutia yang sedang uring-uringan. Biar dia yang turun tangan. Bila perlu, ku bawakan sikat besi supaya tak lagi berani menggatal." Dengus Din yang dibalas tawa pelan Septiana. "Maaf, Mbak, saya baru bisa datang sekarang, maklumlah orang sibuk yang punya segudang kegiatan." Paman Jali menyalami tangan kakak iparnya. "Tak apa, yang penting kau bersedia hadir saja sudah alhamdulillah," balas Maksyam tidak mau memperpanjang masalah. "Tak kusangka, kehidupan Mbak maju pesat. Tadi, sampai hampir tak percaya kalau hunian ini milik Mbak, padahal dulu ekonomi kalian begitu memprihatinkan," ucap Paman Jali. Amala yang baru keluar dari kamar ikut menimpali. "Roda kehidupan itu berputar, Paman, tak melulu di bawah." Amala menangkupkan tangan kala Paman Jali hendak berjabat tangan. Keluarga Agam Sidik datang membawa banyak macam barang, dari mulai keperluan pribadi Amala sampai sejumlah uang yang bernominal tak sedikit, ada juga 1 set perhiasan emas murni. Calon mempelai laki-laki tak ikut serta, begitu juga dengan Mutia yang sedang tak enak badan. Bukan hanya Paman Jali yang terperangah, para undangan sebagai saksi pun ikut terbelalak melihat seserahan itu. Malam menjelang akad, tangan dan kaki Nur Amala sedang dihias cantik menggunakan tumbukan daun pacar. Telapak tangannya pun ditulis namanya serta calon suami. "Tak kusangka, esok kau laku juga, Amala," gumam Din. "Aku takut bila tak bisa menjadi istri yang baik," jujurnya lirih. "Jalani saja, terpenting jangan jadikan rumah tanggamu seperti ajang perlombaan, yang mana saling bersaing menunjukkan siapa paling unggul." Wahyuni memberikan nasihat. Amala manggut-manggut. "Aku juga khawatir kalau tak bisa memberikan anak untuk Bang Agam. Pelak, kawin saja belum, sudah sibuk kau memikirkan bisa tidaknya memberikan keturunan." Din memukul punggung Amala. Malam ini, Din dan Wahyuni menemani Amala. Mereka tidur satu ranjang, saling bercerita sambil mengenang masa kecil hingga dewasa. Hari Jumat, tepat pukul 9 pagi. Ternyata anaknya sudah sedewasa ini. Tak lama lagi akan menjadi seorang suami. "Nak, jadilah seorang pemimpin yang bijaksana. Bila istrimu salah, jangan pernah kau keraskan nada suaramu apalagi melakukan kekerasan fisik. Cukup nasihati supaya mengerti." Nya Zainab mengecup punggung tangan Agam yang ia genggam. Agam mengangguk lalu mencium pucuk kepala sang ibu. Kemudian mereka pun bertandang ke rumah Amala. Tubuh tegap berbalut baju putih bersih, berpeci hitam sudah duduk di atas busa bantal berhadapan dengan Pak Penghulu, sedangkan Paman Jali duduk di ujung meja berhiaskan kain putih penuh rangkaian bunga segar. "Ananda Agam Sidik, sudah siap?" tanya Pak Penghulu setelah memeriksa kelengkapan dokumen pernikahan. "Insya Allah," jawabnya tegas. Telapak tangan besar itu dijabat erat. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Ananda Agam Sidik bin Abdul Sidik dengan Ananda Nur Amala binti Abidin, dengan mahar Rp900.000, sepasang cincin kawin dan seperangkat alat sholat, tunai." Pak Penghulu mengayunkan jabatan tangan mereka.
Saya terima nikahnya dan kawinnya Nur Amala binti Abidin dengan mas kawin yang telah disebutkan dibayar tunai. Bagaimana saksi? Bersambung. 64. Sah sah sah. Suara Nek Hindun melengking, setelahnya cepat-cepat dia menutup mulut menggunakan tangan berkulit keriput. Tim fotografer mengabadikan wajah Nek Hindun baik menggunakan kamera ataupun video. Mutia menggembungkan pipi guna menahan tawa yang nyaris menyembur. Dia sengaja memukul kuat paha Nek Hindun supaya latahnya keluar. Bagaimana saksi? Pak Penghulu melihat ke arah Paman Jali. Sah. Lainnya juga mengangguk serta mengucapkan kata sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedua telapak tangan Agam mengusap wajah, sudut matanya membasah. Alhamdulillah. Amala melakukan hal yang sama, dia sedari tadi menunggu di kamar yang pintunya tidak tertutup rapat agar dapat mendengar kalimat sakral itu. Selamat datang di keluarga Sidik, kakak ipar. Wahyuni mencium tangan Amala yang ada dalam genggamannya. Buliran bening itu jatuh jua, bibirnya bergetar, perasaannya penuh haru. Akhirnya setelah 2 kali gagal dalam ikatan pertunangan, kini statusnya langsung naik menjadi seorang istri dari laki-laki yang ia cinta dalam diam. Ayo kak, kita temui Bang Agam. Wahyuni membantu Amala berdiri, dia sudah mengganti panggilannya menjadi kakak Amala. Semua pasang mata beralih memandang sosok gadis yang sudah berganti status menjadi seorang wanita sekaligus istri. Paras cantiknya terlihat segar dengan makeup tipis serta memancarkan aura positif. Wahyuni melepaskan pelukan tangan di lengan Amala yang mulai duduk berdekatan dengan suaminya, kemudian dirinya sendiri beranjak memilih duduk bersebelahan dengan Din dan juga Mutia. Masya Allah. Assalamualaikum, istri. Agam menatap lembut pipi merona Amala. Alhamdulillah alhamdulillah. Terima kasih ya Rab. Setelah hampir 11 tahun hamba mencintainya, berusaha memperjuangkan dirinya untuk menjadi kekasih halal diri ini. Kini harapan itu tak sebatas hayalan semata, tetapi nyata. Air mata Agam menitik begitu saja, tak habis ia mengucap puji syukur. Waalaikumsalam, Abang. Amala menunduk, melupakan fakta kalau Bang Agam sudah halal untuk ia pandangi. Sosok rupawan itu tersenyum begitu manis melihat wanita halalnya masih belum terbiasa dengan status baru mereka. Tiba waktunya penyerahan uang mahar serta pemasangan cincin pernikahan. Amala enggan mengulurkan tangannya, jemarinya bergetar hebat, dadanya bergemuruh layaknya ombak menghantam batu karang. Sedangkan Agam sendiri mati-matian menutupi rasa gugupnya, berusaha tetap kokoh dengan raut tegas. Nur, ulurkan tangannya, pintanya lembut. Amala menahan napas, perlahan membuka kepalan tangannya. Bernapas, Nur, kakak tuh disuruh bernapas. Bukannya mengatur pernapasan seperti wanita hendak melahirkan. Celetuk Mutia yang gemas melihat Amala. Diam, Tia, jangan merusak suasana, bisik Wahyuni. Habisnya, pasang cincin saja lama betul. Tinggal masukkan ke dalam jari apa susah, coba. Cebiknya, kau kira Amala itu dirimu yang menyerobot duluan pemasangan cincin. Din menimpali, mengingat momen di mana Mutia mendahului sang suami. Salahnya sendiri, capek tangan Tia terulur, tak juga dia berhasil mengatasi rasa gugupnya. Kau itu betulan anaknya Zainab bukan sih, Tia? Lain betul sifat dan sikapmu. Sampai heran ku tengoknya, Din menatap penuh selidik wanita yang tengah hamil besar ini. Astagfirullah, bisa tak kalian diam dan fokus lihat ke depan? Tegur Wahyuni geram. Nur, saya izin. Ia menyematkan tanda ikatan hubungan kita. Agam membalikkan tangannya, meminta sang istri untuk menyatukan telapak tangan mereka. Amala menekan rasa gugupnya, akhirnya berhasil menyelipkan jarinya di sela ibu jari Bang Agam. Perlahan ring emas putih itu terpasang sempurna. Setelahnya Agam tak langsung melepaskan tautan mereka. Namun, meremas lembut dengan ibu jari mengelus punggung tangan Amala. Asteris ya Rab, hamba mohon kuatkan hati ini asteris.
Rasanya dirinya mau pingsan. Giliran Amala yang menyematkan cincin di jari manis tangan kanan Bang Agam, sekujur tubuhnya sudah panas dingin. Berulang kali Amala mengucapkan puji syukur setelah berhasil memasangkan tanda cinta mereka. Mbak Amala, silakan mencium tangan suaminya, dan Bang Agam membaca doa lalu mengecup kening istrinya. Titah Pak Penghulu, sontak netra mereka bertemu pandang, serasa dunia milik seorang yang lain hanyalah hiasan. Begitu Taksim Amala mencium punggung tangan berurat kasar itu, inilah tangan yang akan mencarikan nafkah halal untuknya dan keluarga mereka. Ya Allah, hamba meminta perlindungan padamu terkait istri dan keturunannya dari setan yang dilaknat. Agam mengelus lembut ubun-ubun Amala sembari membaca doa lalu mengecup hangat dahi istrinya, hatinya berdesir hebat. Setelahnya mereka menandatangani buku pernikahan. Setiap momen itu diabadikan oleh tangan-tangan profesional. Tak sia-sia bolos sekolah. Akhirnya sekarang kita punya 2 juragan sekaligus, bertambahlah uang saku ini. Oh Tuhan, senangnya dalam hati. Ayek begitu sumringah, ia dan kedua temannya mengintip momen sakral itu lewat jendela. Sengaja menitip surat sakit agar terhindar dari hukuman. Nak, sekarang engkau sudah menjadi bagian keluarga Abidin. Mamak titip Amala dalam penjagaanmu, bimbinglah ia, tegur bila berbuat salah, tolong jangan sakiti hatinya apalagi fisiknya. Maksyam mengusap sisi kepala sang menantu. Insya Allah, saya akan selalu melindungi, menyayangi, serta memberikan yang terbaik untuknya, dan keluarga ini, Mak. Terima kasih telah bersedia menerima saya sebagai menantu. Agam mencium punggung tangan sang ibu mertua. Masya Allah, cantiknya menantunya ini. Nyak Zainab mencium kening Amala, menatap hangat wajah wanita yang dicintai putra sulungnya. Tak banyak kata yang bisa Nyak ucapkan, karena diri ini sudah mengenal betul siapa engkau, Nak. Nyak cuma mau bilang, selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia selalu. Amin Allahumma amin, sahut Amala. Nek, awas ya, kalau tak mau memberikan restu apalagi ucap yang aneh-aneh. Nanti Tia adukan ke abang, kalau nenek pernah mencemooh istrinya. Mutia mengancam Nek Hindun, sengaja dia duduk di dekat wanita yang tak bisa berkutik itu, agar bisa mengintimidasi. Mau tak mau Nek Hindun pun menurut, tanpa kata hanya menerima salam dari Nur Amala, begitu juga sang anak Cedah dan Darwis. Acara selanjutnya diisi dengan doa, ceramah tentang pernikahan. Tak lama kemudian semua tamu yang tak seberapa banyak itu menikmati hidangan lezat. Setelahnya mereka pulang satu persatu hendak melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Di dalam kamar pengantin, Agam hendak berganti pakaian. Namun, dia bingung sendiri bagaimana caranya bilang ke sang istri yang masih di luar. Agam membuka sedikit daun pintu, memanggil lirih nama istrinya. Nur, pipi Amala langsung bersemu, dia malu sendiri. Lantas berjalan memasuki kamarnya. Awalnya saja sok malu-malu kucing, coba kita tengok sebulan kemudian, bangun tidur pun tak sungkan kentut, dan mengeluarkan abab bau. Mutia menyeletuk sambil mengunyah kue bolu. Ikram, Wahyuni memanggil adik iparnya. Ya, Kak, kau urus istrimu itu. Kondisikan cakapnya, pusing aku dibuatnya. Bersungut-sungut ia pindah duduk agar adik iparnya bisa menjinakkan Mutia. Abang mau apa? Ada menyimpan baju koko tak? Amala membuka pintu lemari, mengambil kemeja berwarna krem. Ini, terima kasih ya istri, godanya seraya tersenyum manis. Amala lebih dalam lagi menunduknya. Nur, Salim, pinta Agam setelah berganti baju, mengulurkan punggung tangannya. Amala pun menurut, tetapi betapa terkejutnya ia sampai jantung berhenti berdetak sepersekian detik. Kap asteris. Sosok gagah nan rupawan itu, mencuri satu ciuman di pipi kanan sang istri, lalu berlalu begitu saja, meninggalkan Amala yang mematung. Nah, Mutia,
Mereka lawanmu sekarang. Jangan sungkan-sungkan mengeluarkan kata-kata ajaibmu. Din menatap dua sosok yang baru turun dari mobil minibus. Trio cebol, kesini kalian. Ono opo tubuk, kok yo rame men. Ada apa sih buk? Kok ya ramai sekali. Bersambung.